Resumen bab 3 A. Penjelajahan samudra, kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. 1. Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra, yaitu benua Asia, Australia, dan Samudra Hindia Pasifik. Wilayah tropis dibatasi oleh lintang 23,5 LU dan 23,5 LS. Wilayah Indonesia sangat luas, kekayaan melimpah dan kaya akan berbagai budaya. Penjelajahan telah menyebabkan perubahan dalam aspek geografis, sosial, budaya, dan politik. Faktor pendorong bangsa Barat datang ke Indonesia. Berikut beberapa faktor pendorong kedatangan bangsa Barat. 1. Kekayaan alam. Rempah-rempah bagi bangsa Eropa digunakan untuk mengawetkan makanan, bumbu makanan, dan obat-obatan. 2. Motivasi 3G. Gold, gospel, glory. Gold artinya emas yang identik dengan kekayaan. Glory bermakna kejayaan bangsa. Gospel adalah keinginan bangsa Barat untuk menyebarkan atau mengajarkan agama Nasrani. 3. Revolusi industri. Revolusi industri merupakan salah satu pendorong imperialisme modern. 2. Kehidupan masyarakat Indonesia pada zaman kolonialisme dan imperialisme. A. Kedatangan bangsa Barat di Indonesia. Para pedagang dari Eropa membawa barang dagangan berupa rempah-rempah dan sutra dari Laut Tengah. Sultan Mahmud II, penguasa Turki, menjalankan politik yang mempersulit pedagang Eropa beroperasi di daerah kekuasaan. Oleh karena itu, bangsa Barat berusaha keras mencari sumbernya dengan melakukan penjelajahan samudra. Para penjelajah dari Portugis. 1. Bartolomeu Dias. 2. Vasco da Gama. 3. Alfonso de Albuquerque. Para penjelajah samudra dari Spanyol. Christian Cooper Columbus. Ferdinand Magellan. Para penjelajah dari Inggris. Sir Francis Drake, William Feather, Sir James Vanster and Raymond, Sir Henry William Dampier, James Cook. B. Terbentuknya kekuasaan kolonialisme di Indonesia. Masa kolonialisme berkaitan dengan munculnya kongsi dagang VOC di Indonesia. 1. Kongsi dagang atau VOC. Kongsi dagang Belanda diberi nama Verenigde Outside Company. VOC. Kewenangan dan hak-hak yang dimiliki VOC. A. Membentuk angkutan perang sendiri. B. Melakukan peperangan. C. Mengadakan perjanjian dengan raja setempat. 2. Memengaruhi monopoli perdagangan. VOC adalah perusahaan dagang milik Belanda yang didirikan pada tahun 1062 untuk menguasai perdagangan di wilayah Asia, khususnya Nusantara. 3. Pengaruh kebijakan kerja paksa. Pada tahun 1830, Vandenberg menerapkan sistem tanam paksa kultur stelsel. C. Perlawanan terhadap persekutuan dagang. Monopoli dagang pada masa kolonialisme sangat merugikan masyarakat Indonesia. D. Perlawanan terhadap pemerintahan Hindia Belanda. 1. Perang Paderi di Sumatera Barat 1821-1838. 2. Perang Aceh. 3. Perang Diponegoro 1825-1830. Masa pendudukan Jepang. Pada tanggal 8 Desember 1941, Jepang melakukan penyerangan. Jepang berhasil menguasai Palembang pada tanggal 16 Februari. Jepang melakukan beberapa kebijakan antara lain sebagai berikut. 1. Membentuk organisasi sosial. 2. Membentuk organisasi militer. 3. Romusa. 4. Eksploitasi kekayaan alam. B. Pergerakan kebangsaan menuju kemerdekaan. 1. Perkembangan organisasi. Pergerakan di Indonesia pada masa penjajahan. Pergerakan untuk menentang kemerdekaan masih bersifat kemerdekaan hingga pada tahun 1908 mulai lahir organisasi modern. A. Faktor penyebab pergerakan nasionalisme. B. Organisme pergerakan
C. Pergerakan pada zaman pendudukan Jepang. Pada zaman pendudukan Jepang, seluruh organisasi pergerakan nasional yang ada di Indonesia dilibatkan. Adapun strategi yang dilakukan oleh tokoh-tokoh pergerakan nasional sebagai berikut. 1. Memanfaatkan organisasi bentuk Jepang. 2. Gerakan bawah tanah. 3. Perlawanan bersenjata. 2. Proses pelaksanaan kemerdekaan Indonesia. A. Persiapan kemerdekaan Indonesia. 1. Pembentukan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan BPUPKI. A. Sidang pertama 29 Mei 1945 1 Juni 1945. B. Sidang kedua 10 Juli 1945 sampai 17 Juli 1945. 2. Pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI. 3. Peristiwa Rengas Dengklok. 4. Perumusan teks proklamasi kemerdekaan. B. Pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Upaya proklamasi kemerdekaan dilaksanakan pada hari Jumat 17 Agustus 1945 tepat pada pukul 10 waktu Jawa. Saat ini WIB bendera pusaka dijahit sendiri oleh Fatmawati, istri Soekarno. C. Pemerataan pembangunan. Pemerataan bangunan adalah upaya untuk melestarikan bahwa hasil pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat secara adil baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan. 1. Kondisi geografis dan pemerataan ekonomi. Indonesia sebagai negara kepulauan di dunia memiliki kondisi geografis yang sangat beragam dengan dari 17.000 pulau tersebar di sepanjang garis khatulistiwa. Indonesia memiliki keanekaragaman sumber daya alam, budaya, dan ekosistem yang luar biasa. 2. Keuangan untuk kesejahteraan rakyat. A. Lembaga keuangan bank. 1. Pian bank. Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk SIM dan menyalurkan kepada masyarakat dalam tujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. 2. Pemanfaatan produk pangan dalam kehidupan perekonomian, perdagangan, dan keuangan. Jasa-jasa perbankan. A. Transfer peruangan. B. Melakukan inkasso atau penagihan. C. Menerbitkan credit card atau kartu kredit. D. Travelers check. E. Jaya pembayaran. F. Clearing. B. Lembaga keuangan bukan bank. 1. Pembiayaan. 2. Asuransi. 3. Koperasi. 4. Perusahaan umum. Pengadilan. C. Manfaat lembaga keuangan. Menyediakan jasa sebagai perantara antara pemilik modal dan pasar utang yang bertanggung dalam penyaluran dana dari investor kepada pengusaha yang membutuhkan dana. D. Konflik dan integrasi. 1. Terjadinya konflik sosial. A. Pengertian konflik. Konflik pada umumnya merupakan suatu gejala sosial yang sering muncul dalam kehidupan bermasyarakat. B. Bentuk-bentuk konflik. 1. Konflik pribadi. 2. Konflik rasial. 3. Konflik politik. C. Jenis-jenis konflik. 1. Berdasarkan pihak yang terlibat. 2. Berdasarkan fungsi dan organisasi. 3. Berdasarkan posisi dalam organisasi. 4. Berdasarkan dampak yang ditimbulkan. 5. Berdasarkan sumber konflik. 6. Berdasarkan bentuk konflik. D. Faktor-faktor penyebab konflik. 1. Perbedaan individu. Manusia adalah individu yang unik. Banyak sekali perbedaan individu, cara pandang, berpikir, dan lain-lainnya. 2. Perbedaan latar belakang kebudayaan. Lingkungan kebudayaan yang berbeda-beda dapat menjadi sumber konflik sosial. 3. Perbedaan kepentingan. Perbedaan kepentingan dapat terjadi di bidang ekonomi, politik, dan sebagainya. 4. Perubahan nilai yang cepat. Perubahan terjadi sangat cepat dapat menjadi konflik. Dampak dan penanganan konflik sosial. A. Dampak sosial. 1. Meningkatkan solidaritas anggota kelompok. 2. Retaknya hubungan antar individu atau kelompok. 3. Terjadinya perubahan kepribadian pada
individu. 4. Rusaknya harta benda dan bahkan hilangnya nyawa manusia. 5. Terjadinya akomodasi bahkan penaklukan suatu pihak yang terlibat pertikaian. B. Penanganan konflik sosial. 1. Menghindari. 2. Memaksakan kehendak. 3. Menyesuaikan keinginan orang lain. 4. Tawar-menawar. 5. Kolaborasi. 3. Cara mewujudkan integrasi sosial. A. Pengertian integrasi. Dari terjemahan integrasi berarti keseluruhan. Bentuk-bentuk integrasi sosial. 1. Integrasi keluarga. 2. Integrasi bangsa. 3. Integrasi masyarakat. B. Syarat terjadinya integrasi sosial. 1. Anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan mereka. 2. Masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan bersama mengenai nilai dan norma. 3. Nilai dan norma sosial itu bercukup lama. C. Faktor yang mempengaruhi cepat atau lambatnya proses integrasi. 1. Homogenitas kelompok. 2. Besar kecilnya kelompok. 3. Mobilitas geografis. 4. Efektivitas komunikasi. D. Bentuk-bentuk integrasi sosial. 1. Integrasi normatif. 2. Integrasi fungsional. 3. Integrasi koersif. E. Proses integrasi sosial. 1. Asimilasi. 2. akulturasi. F. Faktor-faktor pendorong integrasi sosial. 1. Toleransi terhadap kebudayaan yang berbeda. 2. Sikap positif terhadap kebudayaan lain. 3. Kesepakatan yang seimbang dalam bidang ekonomi.